Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, Rizky akan membawakan cerita dari series yang berjudul Ardell Chronicles. Series ini bercerita tentang peradaban manusia di dunia fiksi, dunia di mana terdapat berbagai macam suku dan ras yang membedakan mereka. Ras yang pertama adalah Neanderthal, penduduk asli dataran Art, memiliki kemampuan superior dan berdarah biru. Ras kedua adalah Saram, mereka adalah humanoid mirip dengan manusia pada umumnya. Mereka memiliki kecerdasan dan berdarah merah. Ras ketiga adalah Igutu, yaitu campuran dari kedua ras sebelumnya, berdarah ungu dan mewarisi separuh kekuatan Neanderthal dalam dirinya. Namun, ras ini dianggap pembawa sial dan sangat dibenci. Kisah asmara, ambisi, dan tragedi semuanya bercampur menjadi cerita yang menarik. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Ini dia Ardell Chronicles Season 1. Berlatar di negeri Ardell zaman kuno, tiga suku bersatu membentuk sebuah serikat yang dipimpin oleh tiga petinggi, yaitu Sanung sebagai kepala suku Saenyok, Asaron kepala suku Huinsan, dan Mihol kepala suku Hai. Meskipun ada tiga pemimpin, hanya dua di antara mereka yang memiliki otoritas tertinggi, yaitu Asaron dan Sanung yang memiliki gelar Niruha. Pada suatu hari di puncak Gunung Putih, Sanung, petinggi serikat Ardell, mengadakan pertemuan dengan ras Neanderthal. Mereka saling berkomunikasi dengan penerjemah karena bahasa yang mereka gunakan berbeda. Serikat Ardell mencoba untuk menggabungkan kekuatan demi kesejahteraan bersama. Mereka memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah bangsa yang kuat, yang mampu menguasai makhluk hidup dan menjadi puncak rantai makanan. Sanung mengklaim bahwa pertanian skala besar dibutuhkan untuk membangun sebuah bangsa, dan mereka membutuhkan tanah Neanderthal untuk mencapainya. Serikat Ardell juga berjanji akan memberikan kultivasi dan hasil pertanian jika rencana itu disetujui. Sayangnya, ketua Neanderthal tidak menemukan sesuatu yang menguntungkan bagi rasnya karena mereka sudah merasa hidup sejahtera dengan memanfaatkan alam secukupnya. Akhirnya mereka menolak tawaran itu dan pergi begitu saja. Serikat Ardell diambang masa krisis jika tidak menemukan lahan pertanian baru. Merasa tidak ada pilihan lain selain berperang, mereka mulai menyiapkan strategi untuk merebut daerah kekuasaan Neanderthal. Dengan perang yang membayangi cakrawala, Sanung mengutus Asahon pergi menemui Neanderthal untuk memberikan hadiah. Sayangnya, Asahon tidak tahu bahwa hadiah itu adalah wabah yang akan menular kepada hewan dan ras Neanderthal. Asahon yang tidak mengetahui apa-apa bingung ketika para penduduk Neanderthal mulai terkena penyakit. Dia terdiam, memegangi bayi Neanderthal dalam ketakutan saat dia menyadari apa yang telah dilakukan kaumnya itu. Di saat yang sama, ribuan panah berapi membakar habis tempat di mana para Neanderthals berkumpul. Seorang prajurit serikat memujuk Asahon untuk pulang. Sayangnya, dia menolak karena tidak sudi menemui kaumnya yang berubah menjadi kejam. Tidak lama dari itu, Ragaz, seorang prajurit dari ras Neanderthal, mulai mendekati Asahon. Tapi dia berhenti ketika melihat bayi Neanderthal di pelukannya. Ketika Ragaz terjatuh karena sakit, Asahon memperhatikan bayi lain yang diikat di punggungnya. Setelah meminta maaf dengan apa yang terjadi, Asahon meminta Ragaz tetap tegar dan memohon agar bayi-bayi itu diselamatkan. Di tepi kebakaran hutan, prajurit serikat menembakkan panah ke beberapa Neanderthal yang tersisa. Neanderthal dibantai tanpa perlawanan. Mereka tidak bisa menunjukkan kemampuan sesungguhnya karena kondisi mereka yang sakit terkena wabah. Neanderthal memanglah kuat, tapi Saram memiliki ilmu dan cara untuk bertempur. Dan semua hal itu dimiliki oleh seorang pemuda berbakat yang bernama Tagon, anak petinggi serikat Sanung yang sangat dihormati dan dipuja-puja. Perang memang berakhir dengan cepat, namun perburuan Neanderthal yang tersisa masih berlanjut hingga bertahun-tahun lamanya. Suatu ketika, pasukan Tagon menemukan jejak Neanderthal yang masih hidup. Ragaz menyembunyikan bayi sebelum akhirnya keluar dan menghadapi musuh-musuhnya itu. Tanpa rasa takut, dia menghindari semua anak panah, memanjat pohon, melompat ke pertarungan, merobek musuh dan menusuk jantungnya. Ragaz bertarung dengan gagah berani dan tidak terhentikan. Di balik pohon, seorang anak laki-laki yang dulu diselamatkan Ragaz berlari, berusaha untuk memberitahu Asahon. Di saat yang sama, Asahon sedang bermimpi bahwa dirinya telah dikutuk karena sudah mengkhianati kaumnya sendiri. Dia terbangun dengan kaget karena konsep mimpi hanya dimiliki kaum Neanderthals dan orang-orang tertentu sebagai ramalan atau pertanda di masa yang akan datang. Tidak lama dari itu, kita tahu bahwa selama ini Asahon menikah dengan Ragaz dan memiliki dua anak kembar yang menjadi ras Igutu.
ras campuran antara manusia dan Neanderthal. Mengetahui anak sulungnya disembunyikan di semak-semak, Asahon membawa anak bungsunya dan berlari untuk menjemputnya. Sementara itu, Ragas berhasil dikalahkan ketika lehernya dipanah dan tubuhnya ditusuk berkali-kali. Dengan nafas yang tersenggal-senggal, Ragas memberitahu kaum Saram bahwa ia bermimpi di mana kaum Saram akan berakhir saling membunuh satu sama lain. Kemudian dia mati dan tergeletak di genangan darah birunya. Tidak lama dari itu, Tagon datang dan semuanya berlutut dengan hormat. Setelah itu, Tagon dan dua prajuritnya menemukan bayi yang sebelumnya disembunyikan Ragas. Tagon mengidentifikasi bahwa bayi itu adalah Igutu. Meskipun sudah diperingatkan bahwa ras Igutu membawa kesialan, Tagon malah membunuh dua prajuritnya dan membawa sang bayi bersamanya sembari bersenandung. Asahon yang melihat kejadian itu kaget. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah diperingatkan anak Neanderthal sebelumnya untuk tidak mengikuti pria yang bersenandung karena berbahaya. Di malam hari, Asahon menemukan tubuh Ragas tergantung di pohon. Anak Neanderthal sebelumnya yang bernama Rodip juga menghampiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ragas. Menyadari bahwa dirinya telah dikutuk dengan kesialan, Asahon memberitahu Rodip bahwa dia akan pergi ke Iark, sebuah daerah yang dianggap kebal dengan kutukan Dewa Art. Asahon berjalan melewati hutan dan ladang, melewati sungai dan rintangan lainnya sampai akhirnya dia tiba di ujung tebing yang menghadap ke Iark. 10 tahun kemudian, Tagon yang sudah dewasa memimpin pasukannya untuk bersulang dan mereka minum bersama. Namun, meskipun misi perburuan Neanderthal sukses, pemimpin serikat berdiskusi untuk membahas penaklukan wilayah Iark. Keserakahan menuntun mereka untuk memperluas kekuasaan dan perbudakan. Selama waktu ini, Asahon dan putranya Ensum bertahan hidup dan terus mencari gua untuk mencapai dasar tebing. Pencarian itu berakhir ketika Ensum akhirnya menemukan jalannya. Mereka berhasil mencapai dasar tebing dan berjalan menuju Iark. Dengan tanah yang menghanguskan kaki mereka, Asahon menggendong putranya melewati kawah panas yang disebut Sea of Tears. Mereka berhasil mencapai hutan, di mana sekelompok serigala sudah menunggu mereka yang kelelahan. Ensum mengeluarkan aura buas mirip seperti Neanderthal untuk melindungi ibunya. Di saat yang sama, sekelompok orang menombaki serigala tersebut hingga ketakutan. Ensum memohon kepada kelompok itu untuk menyelamatkan ibunya. Tidak lama dari itu, Asahon tersadar bahwa mimpinya selama ini bukanlah kutukan, melainkan sebuah pertanda dari leluhurnya untuk membawa Ensum ke Iark. Karena rupanya itu adalah memang takdir yang menentukan. Setelah memberikan kalung suku Asa kepada Ensum, Asahon menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa tahun kemudian, Ensum remaja dirawat oleh sekelompok manusia sebelumnya yang disebut suku Wahan. Suatu ketika mereka kaget karena mengetahui bahwa Ensum bisa bermimpi, di mana kita tahu bahwa konsep mimpi di dunia ini hanya dimiliki beberapa orang. Setelah itu Ensum diadili karena dia memiliki kemampuan mimpi. Penduduk suku Wahan tidak percaya kepadanya karena seharusnya anak kepala sukulah yang memiliki kemampuan spesial tersebut. Asumsi itu menimbulkan spekulasi bahwa Ensum mencuri kemampuan itu dari Tanya, anak sekaligus calon kepala suku berikutnya. Sayangnya, tidak ada bukti kuat untuk menjelaskannya. Setelah berdebat apakah Ensum akan diusir atau tidak, seseorang datang membawa kabar bahwa Ensum telah mencuri kuda. Keadaannya semakin rumit. Ensum beralasan bahwa dia hanya bermaksud untuk menunggangi kuda itu. Suku Wahan yang primitif tertawa mendengar ide yang mereka anggap aneh itu. Untungnya, kepala suku memberikan kesempatan kepada Ensum untuk membuktikan hal tersebut. Tapi jika gagal membuktikannya, dia akan diusir dan dibuang dari suku Wahan. Setelah itu, Ensum mulai mencoba untuk menunggangi kudanya. Sayangnya, kuda itu tidak menurutinya dan terus berbaring. Tiba-tiba, Tanya mendengar sebuah bisikan yang berkata, "Berikan aku nama." Menyadari bahwa kuda itu yang berbisik, sebagai calon ketua suku sekaligus cenayang yang terhubung dengan spirit, Tanya menamai kuda itu Helper dan memohon kepada kuda itu untuk selalu membantu Ensum. Perlu kalian ketahui, sebuah nama di suku Wahan dianggap sebagai mantra yang bisa mengikat mereka pada sebuah takdir. Ketika Tanya menamai kuda itu dan mengaitkan mantranya, maka kuda itu akan selalu mengikuti kehendak yang dimantrakan. Setelah Tanya melepaskan talinya, kuda itu seketika berdiri dan jinak kepada Ensum. Sementara itu, pasukan Tagon berhasil membuat teknologi di mana mereka dapat menuruni tebing hitam menggunakan katrol besar. Mereka juga mulai melakukan perjalanan melintasi Sea of Tears. Ketika Ensum mengejar kudanya yang kabur, dia dihadapkan dengan pasukan Tagon yang ternyata sudah semakin dekat dengan desa Wahan.
Setelah melawan beberapa di antara mereka, Eunseum segera memberitahu suku Wahan apa yang terjadi. Sayangnya, mereka tidak percaya dan meminta Eunseum untuk segera diusir. Ketika dia pergi untuk mencari bukti, Tagon dan pasukannya tiba di desa Wahan. Mereka membantai suku Wahan, menjarah dan membawa yang selamat untuk dijadikan budak. Tanya ditangkap dan menyaksikan sendiri saat panah berapi membakar semak-semak tempat anak-anak lainnya bersembunyi. Penduduk desa yang tersisa diikat dan dibawa menuju Ardal. Mengejutkannya, Eunseum berhasil menunggangi Helper. Dengan gagah berani, dia datang memberitanya pisau dan membebaskan yang lain. Kekacauan terjadi, penduduk berusaha melarikan diri, namun sayangnya pasukan Tagon terlalu kuat untuk mereka hadapi. Ketika Tanya kembali ditangkap oleh prajurit tangguh, Eunseum dengan berat hati meninggalkan Tanya dan berjanji akan kembali menyelamatkan mereka semua. Ketika Eunseum melarikan diri dengan kudanya, seorang prajurit bernama Mubaek menyadari bahwa itu bukanlah kuda biasa, melainkan kuda legendaris yang disebut Kanmoru, kuda tercepat dan sangat tangguh yang hanya bisa ditunggangi oleh reinkarnasi Aruman Haisula, dewa pemersatu Serikat Ardal. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.